digitalisasi jaminan air. Kenapa menarik? Karena dinyatakan sebagai teknologi yang mampu untuk menemukan sumber mata air, penyaringan air, pemantauan kualitas air, dan distribusi ke rumah-rumah berbasis Internet of Things. Ya. Nah, ini menarik ini. Gitu. Atau bagaimana? Saya kurang paham gitu ya. Tetapi kalau misalkan nanti ini mau dikomersialkan, mau dikerjasamakan, gitu ya, maka logisnya kerjasama ini pasti bekerja sama dengan PDAM atau Pemkab atau Pemkot. Kenapa Pemkab atau Pemkot? Ya karena Undang-Undang Pemda mengamanahkan itu. Bicara dalam lampiran itu kan kita lihat di lampiran yang ada di Undang-Undang Pemda, urusan pemenuhan hak air itu frontliners-nya adalah pemerintah daerah level kabupaten kota. Makanya saya mau highlight ke situ ya. Itu yang menjadi epicentrum dari perhatian yang akan disampaikan di slide selanjutnya. Next. Nah, saya masuk ke kaidah hukum, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau prediksi saya tadi benar, gitu ya, benar yang saya pahami seperti itu, maka ada beberapa hal yang berpeluang untuk dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan ini bisa Civitas Akademika UNS sebagai kreator digitalisasi air tadi itu sebagai penemu gitu ya, atau sebagai swasta ataupun investor, ada juga dengan dari potensial users. Jadi semua pemangku kepentingan mungkin tertarik untuk mempertimbangkan ada kasus yang kemudian saya coba angkat nanti. Tapi sebelum ke sana, saya mau meng-highlight bahwa logisnya, kalau misalkan nanti ada kerjasama ini adalah kerjasama jangka panjang. Satu, dengan nilai tertentu yang mungkin tidak sedikit. Dua, gitu ya. Dan oleh karena dua hal ini, maka ada kaidah hukum kontrak pemerintah dan hukum administrasi negara yang perlu diindahkan dan dipertimbangkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan yang mungkin tambahan yang perlu dipertimbangkan. Next. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ketika berbicara tentang kontrak pemerintah, maka saya coba untuk mengkonseptualisasikannya dengan cara diagram ini, gitu ya, bagan ini. Kalau ditinjau dari implikasinya pada anggaran, maka kita bisa bagi secara dua. Yang pertama adalah tender, yang kedua adalah lelang. Tender itu maksudnya pemerintah keluar uang untuk mendapatkan sesuatu. Lelang itu maksudnya adalah pemerintah mendapatkan uang dengan melepas sesuatu. Jadi term tender sama lelang ini suka kebalik-balik. Bukan hanya di level jurnalistik gitu ya, karya pers gitu ya, tetapi juga di regulasi. Kadang-kadang regulasi maksudnya ngomongin tender, tapi dia kemudian menggunakan bahasanya lelang. Di judulnya pakai tender, pengadaan gitu ya, tapi kemudian di ayatnya menggunakan kata lelang. Itu ada beberapa tuh begitu. Nah, tapi intinya kalau tender adalah pemerintah keluar uang. Lelang, pemerintah dapatkan uang. Kurang lebihnya gitu. Nah, tender ini ada pengadaan barang dan jasa pemerintah, ada KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan kalau lelang itu ada yang disebut sebagai pemanfaatan benda milik negara. Jadi misalkan let's say ada aset gitu ya, aset TNI AD dikerjasamakan untuk lahannya untuk swasta, tourism misalnya. Atau lelang lainnya, misalkan minerba, migas, kontrak 5G, ya kan. Nah, di luar dari itu ada makhluk lain yang tidak jelas, tapi mungkin relevan untuk level Pemda, Pemkab sama Pemkot yang disebut sebagai KSPDPK yang ada di luar itu. Jadi, KSPDPK adalah kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Ini kenapa saya sebut tidak jelas? Nanti di slide selanjutnya. Next. Nah,
Terus kalau misalkan tadi dikaitkan dengan pekerjaan ini, gitu ya, kira-kira kita sedang bicara tentang apa di masa depan? Teman-teman investor atau teman-teman UNS ini nanti akan apa? KSPDPK atau PBJP? Nah, dari simulasi kemungkinan yang ada, maka tampaknya kerjasama ini akan masuk ke jenis tender. Kenapa jenis tender? Karena kalau dilihat dari perspektif pemerintah, Pemda atau PDAM akan keluar dana untuk servis yang diberikan. Jadi pemerintah yang keluar dana, makanya dia tender. Terlepas apakah klaim Pemda berhasil melakukan penghematan. Karena penghematan itu bukan berarti pemasukan. Jadi hati-hati di situ. Tender ini pasti bukan KPBU. Kalau tadi kita lihat di slide selanjutnya, tender itu ada dua, PBJP sama KPBU, maka yang kita bisa highlight di sini adalah tender yang akan terjadi untuk proyeknya atau untuk kerjasama yang mungkin dilakukan sama teman-teman UNS ini adalah pasti bukan KPBU. Kenapa pasti bukan KPBU? Karena KPBU itu atau Perpres 38/2015 itu berbicara tentang outputnya infrastruktur yang masif, jalan tol, rumah sakit, bandara, pelabuhan dan segala macamnya. Jadi kalau untuk konteks PDAM berarti SPAM itu, saluran penyediaan air minum yang pipanya dan segala macamnya. Saya nggak tahu apakah itu yang dilakukan sama penemuan ini gitu ya. Tapi kayaknya bukan, karena temuan ini kalau yang saya pahami dari TOR yang diberikan fokusnya pada sistem ya Mas. Ya, sistem elektronik gitu ya yang berbasis Internet of Things dan artificial intelligence. Jadi dia bicara tentang softwarenya, bukan infrastruktur dalam artian bangunan gitu. Nah, maka dari itu ini kemungkinan akan merujuk kepada norma-norma yang diatur di PBJP, Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah gitu ya. Walaupun bisa saja merujuk ke norma atau Perpres Permendagri atau PP atau Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang KSPDPK, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Namun KSPDPK ini saya tidak rekomen. Nanti UNS mau step in ke melakukan komersialisasi atau mau melakukan ini kerjasama, normanya mungkin bukan dengan KSPDPK deh. Karena norma yang ada di situ rule of the game-nya nggak jelas. Daripada nanti bermasalah sama BPK, daripada nanti ini mendingan dihindari saja. Pakai aja yang PBJP. Next. Nah, setelah itu ada 3 tantangan Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dapat saya laporkan gitu ya. Nah, mau norma yang manapun, KSPDPK atau KPBJP gitu ya, apapun opsi yang akan terjadi atau akan diambil gitu ya, maka hemat saya akan ada beberapa tantangan dari sisi hukum yang perlu dipikirkan. Apa saja tantangannya? Yang pertama adalah memastikan harga-harga yang dibayar oleh Pemda atau PDAM adalah harga yang wajar. Dan menunjukkan kewajaran ini dapat rumit. Karena boleh jadi, saya nggak tahu, gitu ya, boleh jadi sulit untuk menentukan harga pembanding. Kalau ini adalah inovasi yang baru, berbasis Internet of Things dan Artificial Intelligence, dan belum ada kompetitor lain yang mempersiapkan itu, gitu ya, maka gimana caranya Pemda itu mau menentukan bahwa kerjasama ini dibayar dengan harga yang wajar. Tetapi ini tetap mungkin untuk dikerjasamakan. Jadi bagaimana caranya merasionalisasikan bahwa ini memang harga yang menguntungkan buat win-win solution, buat UNS selaku creator maupun Pemda. Nah, itu adalah hal yang perlu di exercise jadi PR yang perlu diperjelas gitu. Jadi dia mungkin rumit, tapi itu mungkin atau perlu dan juga perlu untuk dilakukan. Tantangan selanjutnya adalah, nah ini tadi, saya pikir Bu Maria tadi menarik untuk ada di sini gitu ya, tapi beliau ada amanah, nggak masalah gitu ya. Karena tantangan selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan untuk kontrak multi years. Jadi kalau menurut hukum publik, menurut hukum administrasi, kalau misalkan eksekutif mau kontrak dalam jangka panjang, maka dia perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD. Gitu. Jadi menghadirkan Bu Maria tadi adalah hal yang esensial untuk
penyamaan persepsi juga antara eksekutif dan DPRD gitu ya. Dan itu adalah amanah dari Permendagri nomor 77 tahun 2020. Itu jadi harus ada, kalau mau ada kontrak multi years, harus ada apa? Harus masuk isu tersebut dalam RPJMD 1, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan harus mendapatkan approval dari DPRD. Atau kalau misalkan nanti pihak yang menjadi mitra adalah PDAM dan bukan Pemda, bukan Pemkab atau Pemkot, mungkin ketentuan itu bisa di-waive. Asalkan regulasi tender tersebut memang memungkinkan di PDAM. Itulah tantangan yang kedua, sahabat-sahabat Bapak Ibu sekalian. Tantangan yang ketiga adalah resiko politik. Resiko politiknya apa? Nanti kita bisa lihat di kasus yang di slide selanjutnya. Please, Mbak. Mas, ya. Nah, ada kasus menarik, bukan tentang PDAM, tetapi mungkin menarik untuk dipertimbangkan. Ini sampai di level PK. Nanti inti kasusnya ini kalau disederhanakan dalam satu slide kurang lebih gini. Ini kasus antara CV Harsari dengan Kabupaten Tulungagung. Jadi ada kerjasama penghematan biaya penerangan jalan umum, PJU ya. Intinya CV Harsari ini dia punya sistem, punya kemampuan IT gitu ya, yang bisa membuat listrik Pemkab itu kalau bayar listrik lebih murah. Listrik penerangan jalan umum itu bisa lebih murah. CV Harsari memberikan penawaran yang appealing gitu. Dia bilang bahwa kalau nanti kami bergagal untuk memberikan penghematan, maka kami nggak usah dibayar. Tapi kalau kami berhasil memberikan penghematan sampai dengan performa sampai dengan sekian persen, maka kami tolong dibayar sekian rupiah. Nah, kerjasama ini berlangsung dari 2007 kontrak itu mengatakan dari 2007 sampai dengan 2015. Oke. Dan pada perjalanannya CV Harsarinya berhasil untuk saving, melakukan penghematan itu. Jadi dia perform. Pembayaran Pemkab lancar juga dari 2009 sampai dengan 2013, sampai dengan Maret 2013. Tapi setelah Maret 2013, pembayarannya tidak pernah berlanjut. Jadi setelah itu Pemkabnya ngemplang. Gitu. Nah, Pemkab beralasan kenapa kok ngemplang gitu ya, setelah menjadi kasus di meja hijau gitu ya di pengadilan, Pemkab beralasan bahwa ya ini karena menindaklanjuti LHP BPK. Katanya LHP BPK pembayaran sudah melebihi biaya investasi gitu. Investasinya CV Harsari cuma sekian, pemerintah nih Pemkab sudah bayar lebih dari itu. Nah, tapi statement tersebut itu dikontestasikan di peradilan gitu ya. Namun bagi saya dan tim yang meneliti kasus ini kami mengatakan bahwa inilah pernyataan yang debatable dalam artian karena dua hal. Pertama, kontrak ini bukan mengenai biaya investasi. Biaya investasinya itu adalah isu nomor sekian gitu ya. Kontrak ini berbicara mengenai perjanjian pembayaran prestasi atas performa. Jadi kalau Anda perform, Anda dibayar. Kalau nggak perform, nggak dibayar. Kontraknya bicara tentang itu, bukan bicara tentang kemarin investasinya berapa. Jadi argumentasi BPK itu debatable. Kami menghormati tentunya, tapi itu debatable. Terus yang kedua, yang tadi kalau misalkan tadi ingat di slide sebelumnya kita bicara tentang risiko politik, nah jangan-jangan ini adalah bagian dari risiko politik. Karena penghentian pembayaran terjadi setelah kepala daerah ganti. Jadi setelah kepala daerah ganti, sudah stop itu Pak. Nah, jangan. Jadi ini adalah resiko yang juga perlu dipertimbangkan oleh investor, termasuk teman-teman kreator ya UNS ini untuk looking forward kira-kira permasalahannya nanti kalau bekerja sama seperti apa. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian jadi ya. Nah ini penutup ya. Kasus Harsari di atas bersama aneka kasus yang lain diulas lebih detail di buku ini gitu ya. Ini apa? Yang nulis di bab 11 ya, di next dong.
Next. Nah, di bab 11 gitu ya. Yang nulis ada kolega saya, Mbak Karin, ya, Mbak Karin sama Aap, satu angkatan sama Aap. Jauh, Pak. Jauh ya. Saya 2016. Oke. Ada Abdul Azim Ashari. Jadi sebenarnya bertiga timnya, tapi untuk fokus yang bab ini, kasus-kasus tadi itu diulas sama mereka gitu. Kalau misalkan mau lihat kasus yang lain yang juga debatable atau unik-unik gitu, misalkan ada swasta bekerja sama dengan Pemkab, Pemkabnya yang salah, tapi malah Pemkabnya yang menang di peradilan, nah juga dijelaskan sih. Jadi hati-hati gitu ya, hati-hati. Ada hal-hal yang ini. Tapi mudah-mudahan saya cerita ini bukan untuk mendiscourage loh ya, tapi untuk melihat bahwa ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk kalau misalkan teman-teman UNS, terutama teman-teman hukum, diminta untuk menavigasi hal-hal yang menarik untuk kerjasama penemuan yang dilakukan sama tim UNS yang dari Fakultas Teknik kita. Sudah? Ya ini next. Ini adalah slide terakhir saya. Ya terima kasih banyak gitu ya untuk atensinya. Kalau misalkan mau stay in touch dengan saya bisa melalui email yang ada di sini. Kalau mau baca bisa juga kunjungin ke akademia.edu, tulisan-tulisan saya yang dari sisi media atau presentasi. Mungkin presentasi ini kalau diperbolehkan juga akan saya upload nanti di situ. Kalau yang sifatnya lebih ilmiah, saya masukkannya di ResearchGate, jurnal, chapter, atau laporan riset di situ. Mungkin itu Mas Delani yang bisa saya laporkan. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berikan aplaus kepada Dr. Riko Andi Wibowo SHM LLM. Paparan beliau sangat komprehensif dan memberikan catatan-catatan penting untuk keberlanjutan temuan yang riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Igusti Ayu Ketur Rahmi Handayani. Selanjutnya telah bergabung di tengah-tengah kita melalui Zoom. Ini ada Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andus Haji Juliat Mono MM. Halo Pak, apakah sudah mendengar suara saya Pak? Sudah. Ya, baik. Terima kasih atas kehadiran Pak Bupati Karanganyar. Di tengah kehadirannya sudah menyempatkan diri hadir di sini. Beliau merupakan bupati yang berprestasi, masih muda dan energik. Terus yang selanjutnya aktivitasnya sangat padat dan wilayahnya di Karanganyar tentu sangat banyak. Beliau sangat strategis posisi kehadirannya saat ini karena hampir untuk penggunaan air minum di Suluraya hampir ditopang dari daerah beliau, yaitu dari daerah Karanganyar. Maka saat ini beliau akan banyak bercerita atau banyak berbicara terkait dengan persoalan air dan persoalan terkait dengan pengelolaan air di daerah Karanganyar. Kepada beliau karena waktu beliau sangat sedikit, mungkin nanti akan merespon beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, dari Ibu dan Bapak sekalian. Tidak perlu berlama-lama saya memperkenalkan beliau karena beliau sudah sangat terkenal. Silahkan cek di Google, sudah sangat lengkap profilnya di berbagai lini masa, bahkan di media beberapa kali diekspos di TV dan lain sebagainya. Kepada Bapak Dr. Andus Haji Juliat Mono MM, dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Seluruh yang hadir melalui virtual Zoom meeting ini yang kami banggakan, utamanya Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, lebih khusus ini Profesor Dr. Ayu yang sangat terkenal dan familiar dengan Kabupaten Karanganyar. Kami mohon maaf
melalui virtual ini karena kebetulan hari ini juga luar biasa banyak, bersamaan juga Hari Anti Korupsi Sedunia yang langsung bersama-sama dari gedung KPK bersama Bapak Presiden, sama-sama terus membudayakan anti korupsi kita semua untuk generasi ke depan yang lebih baik. Selanjutnya kami bersyukur, kami bangga dari seluruh hasil riset-riset yang dilakukan oleh UNS, terus bersinergi dan terus kita tindak lanjuti, dan kami sangat bangga, sangat bersyukur dan senang karena berkedekatan dengan perguruan tinggi yang cukup bergengsi dan sangat qualified terhadap hasil-hasil riset yang ada. Utamanya yang sekarang sedang disiapkan adalah menyusun naskah akademik tentang persoalan-persoalan yang sedang disiapkan, alat berbasis internet yang dikenal dengan alat ukur kualitas air bersih berbasis Internet of Things dan Artificial Intelligence. Ini sudah dipasang di Karanganyar dan saya sangat terima kasih. Kami akan jaga dengan baik karena setiap tanggal 15 Desember pemerintah Kabupaten Karanganyar ini dalam rangka menjaga kualitas mutu air terus menanam. Di samping harian kita juga berupaya untuk menanam pohon sebanyak mungkin, tapi secara regulatif kami bikin peraturan Bupati tanggal 15 Desember itu gerakan Karanganyar Ijo Royo-Royo dalam rangka untuk menjaga kelangsungan sumber air kita, karena air ini menjadi sangat strategis, air menjadi sangat penting, dan air ini akan menjadi persoalan ke depan kalau tidak kita siap sekarang. Karena menanam hari ini mungkin 10, 15 tahun, 20 tahun, baru kita nikmati tentang kualitas-kualitas air itu. Dan untuk menjaga kesehatan berkesinambungan kita semuanya, termasuk upaya-upaya kita agar usia harapan hidup makin baik, kualitas hidup makin baik, sumbernya seluruhnya adalah dari air. Nah, Karanganyar itu sumber air dari sumbernya, dari umbulnya, bukan dari melalui air tetis dan lain-lain, tapi sumber-sumber yang kita dapatkan dari sumber yang asli dari gunung dan lain, maka gunung kita tanami. Nah, alat yang diciptakan oleh UNS ini luar biasa, sangat bagus, dan kami ingin terus dipantau, dipandu dari UNS ini agar publik tahu sumber air yang berasal dari Karanganyar ini nanti airnya betul-betul sangat higienis, kualitasnya betul-betul sangat bagus, dan ini akan memberikan harapan besar bagi masyarakat kita supaya hidupnya sehat. Kita kan ingin agar wellness tourism, ini kan turis kebugaran, kesehatan yang dihasilkan dari sumber kualitas air kita. Dan Karanganyar ini juga mengaliri air di seputar Solo Raya dan sumbernya dari Gunung Lawu. Oleh karena Gunung Lawu ini kita rawat, kita jaga betul supaya menjadi gentongnya Solo Raya. Supaya benar-benar menghadirkan kenyamanan, kedamaian, manfaat untuk dirawat supaya tidak seperti Gunung Semeru yang sekarang menjadi perhatian kita semua, dan semua orang memberikan empati, simpati, bantuan apapun untuk masyarakat kita yang sedang terdampak dengan Gunung Semeru. Intinya, pemerintah Kabupaten Karanganyar mendukung 1000% alat yang sedang disiapkan, yang akan terus diuji, dan kami sudah mendapatkan 10 titik yang diberikan dari UNS itu. Kami memberikan testimoni yang luar biasa, dan semoga ke depan bisa diproduksi dengan baik sehingga masyarakat luas di Indonesia ini menuju kehidupan yang sehat dengan kualitas air yang
benar-benar menyehatkan untuk semuanya, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang sehat, bangsa yang terbiasa dan membiasakan dengan perilaku hidup sehat yang dihasilkan dari sumber air yang bagus, dengan alat yang top yang dihasilkan dari UNS yang luar biasa diinisiasi oleh Fakultas Hukum UNS. Terima kasih, itu saja. Pokoknya saya mengeksekusi, saya testimoni top. Saya akan terus tindak lanjuti dan kami akan terus ikut untuk menjaga alat itu supaya alat ini menjadi pilihan masyarakat nanti, sehingga setiap rumah-rumah punya alat itu sehingga kualitasnya dapat dipastikan bahwa air yang kita manfaatkan untuk semuanya ini sehat dan menyehatkan. Terima kasih, sukses untuk semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada Bapak Bupati Juliat Mono yang sudah menyampaikan paparannya singkat, padat, tapi sangat bermakna. Mungkin kalau Bapak bersedia, mungkin nanti ada pertanyaan atau mau menjawab beberapa pertanyaan dulu, Bapak. Boleh 1-2 silahkan, mungkin barangkali ada yang perlu dikonfirmasi. Baik, karena Pak Bupati sepertinya tidak akan lama lagi di ruang Zoom. Kepada rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, atau baik yang ada di ruang Zoom atau yang berada di ruangan ini, dipersilahkan untuk bertanya. Yang di ruang Zoom silahkan raise hand, yang di sini silahkan juga nanti angkat tangan untuk diberikan kesempatan bertanya. Kepada teman-teman dipersilahkan. Mohon panitia untuk membantu. Baik, di belakang dipersilakan, silakan perkenalkan nama, terus yang kedua pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eduardus Gilang dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Saya ingin bertanya kepada Pak Bupati mengenai tadi perihal ketersediaan air bersih dan lingkungan hijau. Apakah nantinya Kabupaten Karanganyar akan bekerja sama dengan daerah-daerah lain, mengingat bahwa Gunung Lawu itu tidak serta-merta di daerah Karanganyar saja, tapi juga masuk ke daerah lain juga. Seperti itu. Terima kasih. Baik, satu lagi dari ruang Zoom, ada yang bertanya, silakan. Dari ruang Zoom. Baik, kalau tidak ada, dipersilahkan kepada Pak Juliat Mono untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh salah satu peserta. Terima kasih. Perlu kami sampaikan di Karanganyar dan Jawa Timur sebagian paling barat, itu ada bentuk kerjasama namanya Karisma Pawirogo. Disingkatan Karanganyar, Sragen, Magetan, Pacitan, Ponorogo, itu menjalin kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama itu juga merawat, menjaga, memelihara Gunung Lawu ini supaya terus kita hijaukan dan tidak boleh dieksploitasi oleh kepentingan apapun. Dan kami bersyukur support dukungan semua pihak. Pemerintah pusat telah menarik diri dan tidak akan menjadikan Gunung Lawu sebagai sumber panas bumi geotermal yang dulu sempat diperbincangkan banyak pihak, termasuk kami harus berbeda pandangan dengan Pak Gubernur pada saat itu. Dan ternyata pemerintah per hari ini kemarin sudah tidak melanjutkan lagi. Kami sudah lama membuat surat itu supaya gunung ini memang menghasilkan air kualitas yang baik, kita rawat, kita jaga terus, dan kami kerjasama dengan semuanya. Dan setiap ada sedikit saja gangguan dari Gunung Lawu ini, seluruh relawan, pecinta alam, pemerhati lingkungan, juga para anak gunung dan lain-lain itu sangat membela gunung, luar biasa. Ini sangat luar biasa, ini aset ke depan yang sangat-sangat
harus kita rawat dengan baik. Oleh karena saya berharap mungkin kerjasama dengan Fakultas Hukum, bagaimana kami bisa koordinasi ke depan untuk ada regulasinya supaya diperkuat lagi melalui fasilitasi Fakultas Hukum agar Kabupaten Karanganyar, mungkin Sragen, Wonogiri, Magetan, Pacitan, Ponorogo yang tadi saya sebut itu bisa memperkuat lagi kerjasama dan lebih spesifik lagi PKS perjanjian kerjasamanya itu langsung merawat, menjaga gunung dan tidak boleh mengeksploitasi untuk kepentingan-kepentingan yang akan mengganggu, merusak ke depan karena ini untuk anak cucu kita. Itu harapan kita dan terima kasih support semua pihak. Kami matur nuwun karena air ini memang sangat-sangatlah strategis, penting, bahkan akan jauh lebih mahal daripada fosil atau mungkin bahan-bahan bakar yang lain karena kebutuhan kita, hidup kita itu sangat dominan dengan air. Terima kasih. Matur nuwun supportnya. Oke. Baik, di sini. Mohon pamit saya. Oke, baik Bapak. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk di ruang chat, Pak. Tapi karena keterbatasan Pak Bupati di sini, kalau diizinkan satu pertanyaan lagi, Pak, karena ini banyak sekali pertanyaan. Boleh. Monggo. Di ruangan ini, silakan. Sudah ada satu peserta yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Isya Anung Wicaksono, mahasiswa Fakultas Hukum UNS. Saya ingin bertanya, bagaimana regulasi yang akan dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung jaminan baku mutu air bagi masyarakat Karanganyar? Terima kasih, Pak. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Bupati terkait pertanyaan yang disampaikan tadi. Terima kasih. Paling sederhana, regulasi yang mengikat itu peraturan Bupati. Nah, peraturan Bupati ini tentu tidak akan langgeng, tidak bisa mengikat secara hukum dengan tidak seperti peraturan daerah. Tentu embrionya adalah peraturan Bupati dengan alat yang sudah dimanfaatkan ini, sudah sangat bagus ini, sehingga masyarakat Kabupaten Karanganyar ini kita akan bantu alat itu. Bisa saja nanti kita subsidi dari pemerintah, nih alat saya kasih yang dikonsumsi untuk banyak pihak, termasuk rumah makan macam-macam. Ini ada alat yang bisa menunjukkan kualitas air yang sangat bagus untuk meyakinkan semua pihak agar tidak ada kekhawatiran yang perlu dipertanyakan. Ada kepastian, ada kenyamanan. Nah, itu semuanya baru akan kita siapkan naskah akademiknya untuk kita susun peraturan daerah sehingga siapapun yang mengambil air untuk kepentingan umum dengan syarat-syarat tertentu mestinya harus dipersyaratkan pentingnya alat ini untuk mengukur kualitas air sehingga sama-sama mendapatkan manfaat untuk kepastian bahwa sumber air kita sehat, menyehatkan, dan mutunya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga masyarakat sudah mulai membudayakan, membiasakan mengkonsumsi air yang memang kualitasnya terjaga dengan baik. Ini nanti akan menjadi sejarah panjang, bisa 10, 20, 30 tahun yang akan datang, kita akan cek, kita ikuti. Usia harapan hidup masyarakat menjadi makin panjang karena kualitas airnya cukup bagus, karena itu sangat bersentuhan, sangat terkait dengan angka atau usia harapan hidup masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jiliat Mano. Bupati Karanganyar sudah memberikan materi dan sudah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Kami mewakili panitia berterima kasih sekali lagi kepada Bapak. Semoga sehat selalu dan diberikan prestasi-prestasi selanjutnya. Amin. Karanganyar.
Baik, kita berpindah ke pemateri selanjutnya. Ini pemateri yang terakhir sebelum pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh peserta, yaitu Bapak Dr. Muhammad Zaki Mubarok, SHMH. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, beliau selain akademisi merupakan praktisi, sehingga sangat concern terhadap praktik-praktik dunia hukum di lapangan. Nah, saya juga tidak perlu memperkenalkan beliau karena kita generasi milenial 4.0 gitu kan. Karena CV dan aktivitas beliau sudah sangat banyak di Google. Kepada Bapak Dr. Muhammad Zaki Mubarok, SHMH, dipersilahkan waktu dan tempat. Monggo mau share screen sendiri atau dibantu sama panitia? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan. Terima kasih, Mas Moderator. Yang saya hormati guru saya, Profesor Ayu, ya, Igusti Ayu. Yang saya hormati Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Juliat Mono, MM, ya, yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati narasumber kedua, Ibu Maria Kristutiningsih, SPD, ya, juga narasumber yang ketiga tadi, senior saya, kita satu alma mater, ya, Bang Dr. Riko Andi Wibowo, ya, serta para hadirin baik yang hadir di offline di Hotel Sahid ini maupun yang hadir via luring. Hari ini saya berkesempatan bersama-sama bercerita, belajar bersama, ya, tentang riset yang sedang dilakukan oleh Profesor Ayu, yaitu tentang penyediaan air bersih berbasis IoT dan artificial intelligence. Nah, saya mencoba memotret, ya, Bapak Ibu peserta FGD sekalian, ya, berdasarkan konsentrasi keilmuan saya, ya, karena penelitian yang dilakukan oleh Prof. Ayu beserta tim, ya, ada juga Prof. Lego di situ, ya, ini adalah penelitian yang luar biasa menarik, ya, apalagi jika dikaitkan dengan keilmuan saya, ya. Saya akan bicara berkaitan dengan jaminan baku mutu air sebagai salah satu komponen penilaian kelaikan bangunan gedung ditinjau dari aspek hukum dan teknis. Jadi bahan penelitian yang dilakukan Prof. Ayu berkaitan dengan air ini memiliki korelasi yang sangat erat sekali dengan keseharian baik yang saya lakukan maupun keseharian yang ada di masyarakat. Ya, baik itu masyarakat industri maupun masyarakat dalam kapasitas pemerintah daerah. Ya, lanjutnya, ya, sebagaimana saya mencoba memotret, menampilkan, boleh slide selanjutnya, Mas, menampilkan sebuah kata bijak dari Lucy Larcom bahwa setetes air, kalau dia bisa menceritakan sejarahnya, maka dia akan bicara soal peradaban manusia. Ya, maka begitu pentingnya air ini bagi peradaban manusia, maka harus dijaga. Ya. Nah, di dalam paparan saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya, yaitu 4 hal, yaitu mengenai pengaturan sumber daya air berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian bagaimana air, ya, itu dipotret dari aspek bangunan gedung, ditinjau dari aspek hukum dan teknis. Kemudian yang ketiga adalah saya ingin bicara soal audit kelayakan bangunan dari aspek hukum dan teknis. Yang terakhir adalah soal urgensi jaminan baku mutu air berkaitan dengan audit bangunan, atau kalau bahasa undang-undangnya adalah kelayakan fungsi bangunan. Ya. Kalau melihat sejarah pengaturan sumber daya air dalam sistem hukum Indonesia, ya jelas ada, telah diatur, telah ditegaskan dan diamanatkan oleh konstitusi lewat pasal 28 dan pasal 33
bahwa negara itu harus menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta segala sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dijaga oleh negara. Ya, pertama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 yang mana tujuan atau substansi undang-undang tersebut berkaitan dengan penggunaan air sebesar-besarnya untuk rakyat demi pencapaian keadilan sosial. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 itu ternyata mengamanatkan sebanyak 8 peraturan pemerintah. Ya. Kemudian ada pengaturan di tahun 2004 di mana melalui Undang-Undang Nomor 7 ya ada sedikit pergeseran substansi di undang-undang ini ya kalau kita bicara bagaimana negara mengatur sumber daya air, di mana sumber daya air pada rezim Undang-Undang 7 2004 ini ada pengakuan atau apa istilahnya bicara soal keadilan individu ya substantif ya. Yang mana kemudian Undang-Undang Nomor 7 ini kan diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya meskipun kalau dilihat Undang-Undang 7 2004 ini sangat gemuk, dia mengamanatkan sekitar 35 PP. Ya, kalau kita bicara proses penyusunan peraturan perundang-undangan, untuk menerbitkan 1 PP saja mungkin membutuhkan waktu dan energi yang cukup banyak. Tapi Undang-Undang 2004 Nomor 7 ini 35 PP yang diamanatkan. Jadi sangat beralasan ketika dia diajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan, maka kembali ke Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang Nomor 7 ini batal secara menyeluruh, tapi kemudian diterbitkan kembali Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 ya yang menggantikan Undang-Undang lama, Undang-Undang 11 yang substansinya bicara mirip-mirip seperti Undang-Undang 11 ya, di mana kemudian kemakmuran rakyat itu menjadi substansi utama dengan berlandaskan kepada Undang-Undang amanat Undang-Undang tahun 1945. Nah, Undang-Undang 17 ini mengamanatkan sekitar 19 PP, tapi sependek yang saya cermati, belum ada 1 PP yang kemudian diterbitkan. Ya, baru beberapa RPP, termasuk RPP air minum dan lain-lain. Oke, nah itu tadi selayang pandang mengenai pengaturan sumber daya air di Indonesia. Nah, berkaitan dengan aspek pengelolaan dan pelestarian air, ya di dalam Undang-Undang Nomor 17 itu sudah mengamanatkan mengenai beberapa hal, ya ada 3 hal yang saya coba cermati di dalam Undang-Undang 17, yaitu mengenai konservasi sumber daya air, ya yang berbicara mengenai perlindungan sumber air, pelestarian sumber air, kemudian pengelolaan kualitas air, ya pengendalian pencemaran, ya. Lalu ada substansi juga mengenai pendayagunaan sumber daya air, ya, bagaimana kemudian menata guna air, kemudian mengatur pengembangan sumber daya air supaya tidak menjadi problem. Terakhir di undang-undang ini saya mencoba mencermati ada bicara soal pengendalian daya rusak air. Nah ini yang kemudian saya coba untuk kita bicarakan lebih lanjut, untuk bicara lebih dekat dengan end user-nya. Air ini kan pada akhirnya end user-nya adalah masyarakat dalam artian masyarakat pribadi, baik itu industri ataupun masyarakat non-industri maupun pemerintah. Ya, jadi harus dikendalikan daya rusak air sehingga air ini bisa berdaya guna. Ya. Nah, berkaitan dengan pendayagunaan air juga sempat disinggung di dalam bagian dari Omnibus, bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana soal pendayagunaan air ini juga masuk dalam proses perizinan berbasis resiko. Di situ juga diatur sehingga air ini menjadi hal krusial yang kemudian harus diatur. Ya. Kalau kita bicara penggunaan air, maka sebagaimana penelitian yang dibuat oleh Profesor Ayu dan tim, maka air ini harus dilihat aspek daya gunanya sehingga tidak memunculkan daya rusak. Daya rusak itu ya bisa saja berupa air yang berlebihan nanti mengakhirkan banjir atau air yang tidak steril, tidak higien, ya. Sehingga bicara soal air yang tidak higien disambungkan dengan keilmuan saya, ya, konservasi pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air di dalam bangunan, saya sampaikan begitu. Ya, kenapa? Karena di dalam proses menguji suatu bangunan, baik itu bangunan publik, bangunan privat, bangunan industri,
itu tetap harus memperhatikan higienitas air. Karena di dalam aspek pengujiannya itu ada aspek kesehatan. Di dalam aspek kesehatan ada aspek sanitasi, komponen sanitasi yang harus diuji. Komponen sanitasi ini sendiri di breakdown kembali ke dalam beberapa hal, ya, yaitu soal manajemen air bersih, manajemen air kotor, dan manajemen air hujan. Bagaimana kemudian suatu bangunan publik, bangunan pemerintah maupun bangunan pribadi itu harus bisa mengendalikan airnya, baik air yang bersih, ya, yang akan digunakan sebagai air konsumsi, air untuk toileter atau air untuk MCK, baik itu sarana-sarana pribadi maupun sarana hiburan. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati, ya, bahwa Karanganyar juga mau menjadi wellness tourism. Nah, kalau mau bicara wellness tourism, maka kita harus memastikan dulu sumber daya air atau bangunan atau tempat wisata itu sudah layak untuk difungsikan. Sehingga airnya pun harus diperiksa, airnya pun harus higien, harus bersih. Ya. Nah, tidak sekedar kemudian bicara soal air bersih, ya, pada proses audit bangunan, pada proses menguji kelayakan fungsi bangunan, juga harus ada manajemen air kotor. Ya. Bagaimana kemudian air kotor itu akan dikendalikan? Akan dibuang ke hulu sungai kah? Akan di-recycle, dipakaikan untuk menyiram tanaman atau untuk flush toilet kah? Atau seperti apa? Itu juga harus diuji. Ya, sehingga kemudian pengujian terhadap air bersih, air kotor ini menjadi poin penting terhadap proses pemeriksaan bangunan gedung. Ya. Kalau mau dikaitkan dengan kepariwisataan, ke industri, dan lain-lain, itu penting sekali. Kalau airnya tidak higien, manajemen air bersih, air kotornya tidak baik, maka tidak bisa diterbitkan sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Yang terakhir berkaitan dengan sanitasi ini adalah manajemen air hujan. Air hujan ini harus dimanajemen, karena kalau tidak dimanajemen dengan baik, air hujan akan memiliki daya rusak yang cukup signifikan dan akan merusak investasi. Ya, bagaimana kemudian kita dapat mencermati dengan seksama ketika banjir menerjang, ya tentu akan banyak merusak banyak hal. Ya, nah ini selanjutnya adalah soal baku mutu air, ya, yang merupakan bagian penting dalam penilaian sertifikasi kelayakan bangunan gedung. Ya, meskipun bukan cuma satu-satunya, tapi baku mutu air menjadi hal penting dalam proses pemeriksaan bangunan gedung. Ya, selain kesehatan yang di dalamnya ada aspek sanitasi, dalam pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung itu juga harus memeriksa soal keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan. Ya, sehingga poin pemeriksaan bangunan gedung yang pada aspek sanitasi menjadi hal paling penting, karena air ini tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Ya, kalau melihat aspek pemeriksaan pada aspek keselamatan, tentu dapat dilihat dengan kasat mata, karena beban bangunan yang dipikul atau kemudian pencegahan penanggulangan bencana itu dapat dilihat secara visual. Ya, krek bangunan gedung, ada retakan semut atau retakan rambut, itu bisa dilihat. Tapi kalau aspek baku mutu air ini tidak bisa dilihat, harus diuji kepada laboratorium, yang kemudian laboratorium itu takes time, memakan waktu yang cukup lama. Ya. Nah, kalau kemudian disambungkan korelasinya dengan hasil output keluaran penelitiannya Profesor Ayu dan tim ini, maka ini hal yang sangat positif sekali, karena proses pengujian airnya, sependek pemahaman saya ketika saya mencoba mencermati penelitian ini, dia real time. Sehingga penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung ini dapat memangkas waktu yang cukup banyak kalau dia real time. Ya, karena kalau kita bicara misalnya pariwisata, itu ada kolam renang, ada kemudian sumber air minumnya, ada kemudian air di kamar mandi. Itu kalau bisa real time, wah itu bagus sekali. Ya, karena selama ini pengujian itu harus ke labnya Dinkes atau ke puskesmas, dan itu antri. Ya, sehingga aspek penilaian air ini cukup memakan waktu. Ya, sama juga dengan kenyamanan dan kemudahan. Kenyamanan dan kemudahan dalam proses pemeriksaan bangunan gedung ini secara visual bisa dilihat. Sehingga kalau bangunannya baru misalnya,
Ya, tidak perlu ada uji lab lagi berkaitan dengan struktur bangunan. Tapi kalau air, kalau sanitasi, higienitas tidak bisa. Meskipun dia bangunan baru, maka tetap harus diuji airnya. Dan itu tentu memakan waktu. Ya. Nah, apa resiko misalnya sebuah industri atau sebuah bangunan privat ya itu tidak dilakukan uji SLF karena ini adalah amanat dari undang-undang. Ya, awalnya SLF ini amanat Undang-Undang 28/2002. Saya pikir ketika Undang-Undang Cipta Kerja kemarin menjadi isu yang sangat panas, SLF akan keluar dari pembahasan itu. Kelayakan fungsi bangunan akan keluar, tapi ternyata justru diperkuat. Ya, terbukti dengan munculnya PP pelaksana Undang-Undang Bangunan Gedung yang baru. Ya, karena kalau kemudian bangunan gedung itu tidak dilakukan uji kelayakan fungsi bangunan, maka dia punya risiko bisnis, ya perizinan terhenti. Sekarang berdasarkan aturan-aturan terbaru, setiap izin-izin bangunan atau izin-izin usaha itu selalu meminta yang namanya sertifikat layak fungsi. Jadi izin usaha tidak bisa dilanjutkan sampai selesai keluar izin operasional kalau tidak ada SLF-nya. Ya, SLF ini cukup memakan waktu lama. Ya, karena ada pengujian-pengujian laboratorium yang banyak. Nah, kalau bisa terbantu dengan pengujian air secara real time, maka akan memangkas cukup banyak waktu proses perizinan. Ya, ada SLF, investor internasional, investor nasional itu akan aman, tenang. Ya, orang mau jual bangunan gedung, dia akan tanya perizinannya. Yuk punya izin apa saja? SLF sudah ada belum? Karena kalau belum ada SLF, maka bangunan tidak boleh dioperasionalkan. Ya, ada risiko administratif di mana kemudian kalau tidak ada SLF, tidak ada pengujian bangunan gedung, maka IMB dan lain-lain bisa dicabut untuk sementara sampai dengan terpenuhinya izin-izin SLF. Ya, tentu ada risiko penjara, ya, yaitu pidana 3-5 tahun dan atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan. Angka 10% terlihat kecil, tapi kalau dikalikan dengan nilai bangunan, 10% ini bisa sekian belas miliar. Ya. Oke, selanjutnya dalam proses pemeriksaan SLF, ya tadi sudah saya sampaikan, ya ada beberapa cakupan, ya cakupannya adalah pemeriksaan teknis bangunan gedungnya, ya. Terus kemudian, nah kalau cakupan teknis ini dia memeriksa hal-hal yang tampak, jika diperlukan maka akan diajukan kepada laboratorium untuk pemeriksaan bangunan gedungnya. Ya, juga ada pemeriksaan administratif, ya perizinan bangunan gedung akan dicek, ya termasuk soal kelayakan air bersihnya, air kotornya, penampungan atau sistem penampungan air hujannya, SPAH-nya, itu akan diuji semua. Ya, sehingga kemudian ke slide 12, Mas. Ya. Sehingga kualitas air bersih itu, ya kita slide 12. Lanjut. Ya. Oke. Sehingga air bersih itu merupakan bagian utama dari kebutuhan sanitasi. Artinya dia menjadi bagian utama dari proses pemeriksaan aspek kesehatan. Ya, dalam penilaian layak fungsi bangunan gedung, pemeriksaan air bersih sangat berperan penting dalam menentukan bangunan itu layak atau tidak untuk dioperasionalkan. Jadi kalau bangunannya belum layak secara higienitas air, maka kemudian bangunan itu secara utuh belum boleh dioperasionalkan. Ya, selain soal kelayakan fungsi bangunan gedung juga, higienitas air atau baku mutu air itu juga diperlukan untuk layak sehat namanya. Untuk restoran, hotel, industri pariwisata, itu ada yang namanya layak sehat. Kalau kemudian baku mutu air itu tidak memenuhi standarnya, maka kemudian harus diulang uji. Uji ulang itu harus dilakukan setelah treatment khusus, treatment tersendiri. Nah, treatment ini butuh waktu. Ya, tapi kalau kita pakai siap ya nama alatnya itu cukup membantu kalau memang betul kemudian itu bisa dipakai di dunia industri pariwisata, industri lain. Ya. Kemudian pengecekan air bersih dalam bangunan gedung dilakukan karena air bersih menjadi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari.
kualitas air bersih juga harus sesuai dengan baku mutu agar aman digunakan dan dikonsumsi. Ya. Pengecekan kualitas air bersih pada bangunan dilihat dari hasil uji. Parameternya adalah berasal dari sumber, apakah dia dari PDAM atau dia dari sumber air tanah. Kalau dari PDAM, kita harus meminta reportnya PDAM. Masalahnya, apakah sudah semua PDAM ini mempunyai hasil uji baku mutu secara rutin? Ya, kadang-kadang belum tentu semua PDAM itu secara administratif dia tertib melakukan uji. Ya, pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung itu harus uji yang terbaru, ya, sehingga kemudian dapat diterbitkan sertifikat kelayakan fungsi bangunan. Kalau dia memakai sumbernya berasal dari air tanah, ya, dari sumur dalam, maka dia harus mengajukan pengujian terhadap baku mutu air itu kepada dinas kesehatan, laboratorium dinas kesehatan atau puskesmas, dan itu antri. Ya, sehingga proses perizinan yang katanya mau dipercepat semua ya terhambat. Ya, itu. Kemudian kualitas air bersih ini baku mutunya itu diatur di dalam Permenkes nomor 32 tahun 2017. Ya, sehingga jaminan terhadap baku mutu air bersih ini menjadi hal krusial, walaupun bukan satu-satunya yang diperiksa, tapi menjadi hal paling penting dalam proses audit bangunan gedung. Ya, kalau bahasa undang-undangnya adalah sertifikasi kelayakan fungsi bangunan gedung. Kalau bahasa praktisi hukumnya adalah audit bangunan hukum. Karena selama ini banyak dari kita selaku praktisi hukum mengetahuinya ya audit hukum atau audit finansial. Ternyata bangunan gedung seperti tempat kita yang luring ini juga diaudit. Ya, bagaimana kemudian bangunan ini aman untuk dioperasionalkan, termasuk airnya aman untuk digunakan. Begitu. Seharusnya kalau kita berada di ruangan ini, Mas, tadi saya dengar ahli pariwisata juga ya. Nah, di sini harusnya ada signage, ada tanda. Kalau ada situasi darurat, kita harus lari kemana? Ini belum ada nih. Ya, saya lihat dari tadi. Ya, nah, itu menjadi bagian juga dari proses audit bangunan gedung. Ya, jadi itu basis keilmuan saya. Jika disambungkan dengan penelitian Prof. Ayu, dia akan sangat nyambung sekali. Karena apa? Karena air menjadi bagian penting yang diuji di dalam audit bangunan gedung. Kalau airnya tidak izin, maka tidak akan keluar sertifikat layak fungsi bangunan gedung, tidak akan keluar sertifikat layak sehat satu restoran atau industri pariwisata. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lebih banyak berdiskusi. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Mas Moderator. Baik, sangat luar biasa Pak Dr. Muhammad Zaki Mubarok, SHMH, memaparkan materi yang sangat elegan. Nah, tanpa memperpanjang kata, kita pindah ke sesi selanjutnya, Pak Riko dan Pak Zaki, ke sesi tanya jawab, Pak. Sebelumnya saya mohon panitia untuk membantu saya. Kita buka 2 termin. Untuk termin yang pertama kita akan berikan 3 orang penanya, mungkin di ruangan 2 orang, terus nanti yang melalui di mohon dibantu untuk di mute. Baik, dan di platform Zoom nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk bertanya di sesi pertama ini 1 orang. Dipersilakan kepada rekan-rekan yang di ruang Zoom, silakan raise hand. Yang di ruang ini juga silakan raise hand. Monggo nanti silakan ketika bertanya, pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan jangan lupa menyebutkan namanya. Mohon dibantu panitia. Baik Pak, perkenalkan nama saya Catherine Kowalski, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan saya agar untuk menanyakan pertanyaan yang akan saya tanyakan. Izinkan saya untuk menanyakan satu pertanyaan untuk ke Bapak Riko. Jadi tadi kan sudah dipaparkan ya Pak mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Salah satu poinnya tadi menjelaskan mengenai tantangan untuk mendapatkan persetujuan kontrak multi-years bersama di BRD. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah menurut Bapak sebagai seorang akademisi, kira-kira apa saja sih Pak kendala yang sekiranya dapat menghalangi atau mempersulit dalam mendapatkan persetujuan kontrak tersebut? Begitu Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mbak Catherine. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Jangan lupa sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, kepada narasumber. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erika Ayu dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS. Di sini saya izin bertanya kepada Pak Riko. Berdasarkan pemaparan yang tadi Bapak paparkan, salah satu yang menjadi tantangan yang perlu dipikirkan adalah terkait memastikan harga yang wajar, di mana terkait dengan kata wajar tersebut belum ada titik ukurnya dan bersifat sangat subjektif. Apabila terjadi suatu kerjasama, semisal antara pihak UNS dengan pihak lain, apakah pihak lain juga dapat menafsirkan harga yang wajar seperti, maksudnya apakah pihak lain tersebut juga dapat menafsirkan harga tersebut wajar atau tidak? Atau bisa jadi ada pihak lain, pihak penengah yang dapat menentukan harga wajar tersebut. Nah, kemudian apabila tidak ditemukan suatu kesepakatan terkait harga yang wajar tersebut, persetujuan kontrak antara kedua belah pihak dibatalkan atau masih ada aspek hukum lainnya. Nah, terima kasih. Sekian. Baik, ini yang dari baik atas pertanyaannya Mbak Erika. Mungkin dari ruang Zoom ada yang mau bertanya, disilakan untuk raise hand. Atau bisa di chat, di pertanyaannya bisa diajukan di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, ini ada 2 pertanyaan dari peserta Pak Riko. Mungkin bisa dijawab langsung Pak, dan nanti kami juga minta kepada Pak Zaki untuk melengkapi atau menambahkan untuk melengkapi jawaban dari Pak Riko terkait dengan paparan yang sudah disampaikan sama Pak Zaki. Dipersilahkan kepada Pak Riko terlebih dahulu untuk menjawab 2 pertanyaan yang disampaikan oleh peserta tersebut. Matur nuwun Mas Jainal. Jadi pertama dari pertanyaannya Mbak Catherine ya, tentang esensinya kan berarti pertanyaannya adalah bagaimana problem meyakinkan DPRD ya, problem meyakinkan legislatif. Memang ini adalah masalah yang krusial karena misalkan untuk konteks KPDBU ya, kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha gitu ya. Pak Bupati ada suatu daerah di Jawa Timur gitu ya, Pak Bupatinya udah tertarik tuh untuk bikin rumah sakit, tapi karena anggarannya terbatas mau di KPBU-kan gitu ya, udah ukur-ukur lahannya nanti di sini di situ gitu kan, sudah coba komunikasi ke swasta, komunikasi ke Bappenas dan segala macamnya. Ujung-ujungnya dijegal sama DPRD, mohon maaf, dia tidak berhasil meyakinkan DPRD. Kalau misalkan menggunakan bahasa yang lebih proporsional ya, dia tidak berhasil meyakinkan DPRD. Padahal kalau tidak berhasil meyakinkan DPRD, maka tidak akan ada pembayaran berkala
yang simultan yang akan didapatkan oleh investor atas keberhasilannya dia membangun rumah sakit tersebut. Akhirnya rumah sakit tersebut nggak bisa berdiri, gitu. Nggak bisa berdiri. Tapi itu bukan satu-satunya tempat. Di Gorontalo, rumah sakit Ainun, ya, Pak Gubernurnya berhasil meyakinkan DPRD. Jadi buka DPRD oke, itu masuk dalam RPJMD gitu ya. Terus kemudian pembayaran berkalanya lancar. Nggak ada masalah. Dan Rumah Sakit Ainun menjadi salah satu rumah sakit atau salah satu contoh atau bukti keberhasilan dari KPDBU, kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha. Poin saya dengan itu mengatakan bahwa untuk objek yang sama-sama rumah sakit, yang berarti sama-sama bisa dikatakan sebagai sektor kesehatan, sektor pilar yang dibutuhkan masyarakat gitu ya. Itu respon DPRD di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain bisa sangat berbeda. Pertanyaannya kemudian yang terkait dengan concern-nya Mbak Katrin adalah kenapa bisa DPRD yang satu oke, yang satunya lagi berbeda. Nah, itu bisa kuncinya memang dari komunikasi kepala daerah. Jadi kalau misalkan kepala daerah itu dia menguasai signifikan dari partai yang menguasai signifikan dari di legislatif gitu ya, buat baik dari partai yang sama atau partai penyokongnya, maka dia punya kans untuk lebih besar, untuk lebih efisien untuk meyakinkan. Gitu. Tetapi kalau misalkan pun dia tidak bisa bukan dari partai mayoritas gitu ya, tetapi dia tetap punya kans untuk meyakinkan itu apabila komunikasi politiknya lancar. Nah, jadi kuncinya memang dari komunikasi politik itu. Kalau komunikasi politiknya udah tersendat, maka bottleneck atau hambatan akan terjadi dimanapun. Tapi kalau misalkan bisa lancar gitu ya, dukungan dari publik juga kuat, apalagi masyarakat juga bisa berhasil meyakinkan masyarakat gitu ya, maka masyarakat otomatis juga akan secara tidak langsung ya mempressure DPRD untuk memberikan approval. Jadi komunikasi yang kata kuncinya adalah komunikasi kepala daerah untuk meyakinkan baik DPRD maupun masyarakat untuk meyakinkan bahwa ini adalah hal yang penting dan perlu untuk untuk masyarakat itu sendiri. Mungkin itu Mbak Katrin ya, itu yang pertama. Terus untuk yang kedua Mbak Arika ya, tentang harga wajar. Ya memang ini adalah hal yang menarik nih gitu. Jadi pertama yang harus kita cari tahu, atau saya belum riset lebih jauh tentunya gitu ya, tapi yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman tim peneliti, kira-kira kompetitornya ada nggak gitu. Ada nggak orang lain atau organisasi lain atau perusahaan lain yang sudah sampai ke stage ini gitu. Kalau misalkan baik di Indonesia maupun di tempat lain ya. Kalau misalkan ada, maka bagaimana caranya mekanisme untuk pola kerjasamanya mereka gitu. Berapa prestasinya itu dikonversikan dengan cara apa? Gitu kan. Nah, dirasionalisasikannya bagaimana gitu. Kalau misalkan ada, maka at least itu ada menunjuk, itu akan mudah atau kerja jadi lebih mudah karena berarti ada harga pembanding. Tetapi harga pembanding itu kan bukan satu-satunya rujukan. Kalau memang tidak ada harga pembanding bagaimana gitu. Maka otomatis teman-teman di UNS itu perlu menjelaskan atau menjustifikasi ini itu kalau mau dikerjasamakan maka dia casnya yang paling pas sekitar segini. Kemudian ada rasionalisasinya. Kenapa segini? Karena begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Jadi ada landasan ada landasan untuk justifikasi itu. Kalau saya pikir prosesnya nanti bekerja sama itu perlu tetap ditenderkan. Sudah aja, ditenderkan saja dulu di publicly announce, jadi orang tahu bahwa badan publik ini memerlukan sesuatu gitu ya, memerlukan sesuatu di misalkan penghematan air atau digitalisasi air atau apapun namanya gitu ya. Ada badan publik yang memerlukan itu, either Pemkab ataupun PDAM.
Pemkab di sini maksudnya dinas terkait yang di dalam Pemkab itu ya. Nah, jadi akan ada penawaran yang masuk, di mana salah satunya teman-teman dari UNS gitu ya. Dari proses itu kan memang akan ada proses kompetisi, ada verifikasi lah, verifikasi oleh mekanisme hukum publik di situ. Tapi kalau misalkan setelah berulang tidak ada yang masukkan bidding, maka menjadikan teman-teman UNS tadi itu untuk menjelaskan. Ini beginilah, ini kita perlu kerjasama, kerjasamanya seperti ini, charge-nya sekian gitu ya, kemanfaatan yang akan ditimbulkan itu sebesar X gitu ya, sedangkan yang biaya charge-nya cuman jauh lebih kecil dibandingkan itu, sehingga semuanya better off, semuanya menjadi bermanfaat. Pemkabnya happy, masyarakatnya happy, ya UNS sebagai kreator juga happy tentunya kan, gitu. Karena ini kan riset ini kan perlu berkesinambungan, nggak bisa kering ininya sumber pendanaannya. Gitu. Nah dari situlah nanti kemudian akan ada justifikasi tentang harga wajar tadi itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Jelani. Atur nuhun. Iya, baik, jawaban yang sangat komprehensif yang sudah disampaikan sama Pak Dr. Riko. Mungkin sebelum ke Pak Zaki, ini tadi ada peserta yang mau bertanya, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farda. Izin bertanya kepada Dr. Richard Riko, Bapak Dr. Riko Andi. Sebelumnya sempat dijelaskan di mana ada contoh kasus terkait penerangan jalan umum di mana hak penggunanya itu adalah masyarakat yang luas. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana perlindungan atau jaminan terhadap konsumen jika di kemudian hari terjadi permasalahan terhadap kerjasama kontrak yang terjalin antara pemerintah dengan instansi mitra, di mana di sini kan untuk penerima haknya itu adalah masyarakat kecil atau individu terkait baku mutu air bersih ini. Terima kasih. Baik, ada lagi dari ruangan ini yang akan bertanya? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandy Seta dari Fakultas Hukum. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Muhammad Zaki terkait kelayakan bangunan untuk mendapatkan SLF tersebut. Salah satu faktor pentingnya yaitu terkait kelayakan baku mutu air. Nah, apabila seumpama pada bangunan atau gedung yang sudah atau gedung yang belum memenuhi kelayakan baku mutu air dan bangunan tersebut sudah berdiri dan beroperasi, apakah izin dari bangunan tersebut dicabut atau dibekukan atau bahkan diberikan tenggat waktu untuk memperbaiki baku mutu air tersebut, seperti itu, Pak. Kemudian saya juga ada pertanyaan untuk Dr. Riko Andi, menindaklanjuti tantangan yang ditempuh tadi mengenai resiko politik. Pertanyaan saya, apakah seperti apa penyusunan kontrak yang baik atau yang diperlukan untuk menanggulangi resiko politik tersebut, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kontrak, seperti itu. Terima kasih. Baik, dua pertanyaan dulu. Kita akan minta yang pertama untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dari Pak Dr. Muhammad Zaki Mubarak terkait dengan yang sudah ditanyakan oleh Mas Seto tadi. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pertanyaannya, Mas, kalau baku mutu air belum baik, kemudian bangunan yang sudah operasional itu bagaimana, begitu ya? Begini, SLF ini diatur sejak 2002 lewat Undang-Undang 28 2002, lalu PP 36 2008,
Ya. Secara nasional dia baru mulai menjadi perhatian banyak pihak, baik itu sektor swasta maupun pemerintah, itu baru sejak 2018-19. Ya. Selama ini kemana aja itu peraturan? Selama ini peraturan berkaitan dengan layak fungsi bangunan gedung itu tidak begitu diperhatikan. Ya, sehingga hanya di kota-kota besar atau pada investasi-investasi yang besar yang kemudian mempersyaratkan kelayakan fungsi bangunan gedung. Nah, dampaknya banyak bangunan gedung yang kemudian telah operasional, telah digunakan secara publik. Bahkan bangunan-bangunan itu adalah bangunan-bangunan yang isi manusia di dalamnya banyak, seperti mal, rumah sakit, gedung-gedung pemerintah. Ya, sehingga kemudian agak aneh ya ketika kemudian baru pada 2018-19 pemerintah daerah seluruh Indonesia mulai rame-rame itu melakukan pengaturan berkaitan layak fungsi bangunan gedung. Ya, saya juga akhirnya kebanjiran order nih Bang Riko pada waktu itu untuk membantu menyusunkan perda-perda berkaitan dengan layak fungsi bangunan gedung. Nah, pertanyaan yang Mas sampaikan tadi itu real terjadi di banyak tempat. Even itu di Solo, Sukoharjo maupun Karanganyar. Saya nggak tahu Karanganyar apa sudah ada atau belum. Ya seharusnya sudah ada. Tapi bangunan yang belum di SLF bagaimana ya? Sementara tetap operasional. Karena pemerintah daerah itu, saya punya satu kejadian di Dumai. Ada hotel milik Patra Jasa Pertamina. Mereka kan cukup tertib ya. Belakangan mereka cukup tertib untuk mengajukan layak fungsi. Mereka ajukan ke daerah, ke pemerintah daerah, Dinas PU, Kabupaten Kota Dumai. Pemerintah kota sana bingung, SLF ini makhluk ajaib dari mana? Padahal itu 2019 atau 20. Mereka bingung. Ya, karena ini kan hierarki ya, mereka harus konsultasi ke provinsi, konsultasi ke kementerian dulu. Akhirnya pemohon ini tidak bisa menerbitkan SLF. Perizinan mereka terhambat. Bagaimana bangunan yang sudah operasional? Ya sudah, untuk sementara diizinkan berdasarkan kebijakan. Dan itulah yang terjadi di seluruh bangunan yang sudah operasional, tapi belum ada SLF-nya. Ini SLF secara utuh, Mas. Kita belum bahas air. Tapi kemudian bagaimana kalau dia mengajukan SLF, baku mutu airnya belum memenuhi standar. Kalau ini masih enak. Karena poin pentingnya ini masih bisa diuji. Artinya masih bisa dipertanggungjawabkan. Sementara 3 aspek lain sudah diperiksa. Tinggal 1 aspek, yaitu soal baku mutu air yang belum. Ini masih enak pertanggungjawabannya. Tapi yang problem adalah ketika semua aspek belum teruji. Nah, itu problem. Mau dihentikan, senjatanya selalu seperti ini. Pak, kalau gedung saya tutup, karyawan saya liburkan. Kalau karyawan libur, nggak dapat gaji. Senjatanya begitu. Ya, pemerintah juga dilema sebenarnya. Tapi kalau hanya air, maka bisa dilakukan treatment. Ya, karena belum ada alat siap ini, treatmentnya cukup lama, Mas. Sehingga biasanya dikasih waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Silakan perbaiki dulu baku mutu airmu dengan treatment-treatment tertentu. Ya, tapi kalau kita bisa pakai alat berdasarkan hasil riset tim UNS ini, maka itu luar biasa. Baku mutu airnya itu real time. Sehingga kemudian enak. Kalau selama ini kan kita harus ajukan ke puskesmas atau ke dinas kesehatan, dan itu antri. Itu antri. Apalagi pada situasi pandemi begini, orang-orang dinas biasanya untuk menguji air, menguji baku mutu air itu mereka ngeri-ngeri sedep juga. Ya. Yang problem adalah ketika baku mutu air itu yang harus diuji itu adalah rumah sakit misalnya. Rumah sakit swasta, kalau rumah sakit pemerintah kan enak, mereka sendiri kan, jeruk makan jeruk aja. Tapi kalau rumah sakit swasta kan mereka harus manggil orang dinas kesehatan, manggil orang puskesmas yang belum tentu mau. Itu kejadian tuh, ada kejadian di Semarang, ada kejadian di Medan. SLF-nya terhambat karena baku mutu airnya, uji airnya itu belum bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena orang dinasnya takut rumah sakit itu menjadi rumah sakit rujukan COVID.
Gitu. Tapi karena ada kebijakan, oke lah, bolehlah operasional dulu, nanti itu disusulkan, asalkan pengujian pada aspek yang lain sudah dilaksanakan. Tapi SLF-nya belum bisa dikeluarkan sebelum uji baku mutu air dilaksanakan. Kalau ada alat yang bisa menguji secara real time ini bagus banget, bisa memotong proses audit bangunan ini cukup panjang, bisa dipotong. Begitu, Mas. Jadi selama ini yang dipakai ya memberi kebijakan untuk melakukan treatment. Silakan di treatment supaya airnya itu sesuai dengan standar Permenkes tadi. Ya, terkait higienitasnya, layak konsumsi atau tidak, begitu. Mungkin begitu, Pak Mas Moderator. Iya, baik. Untuk selanjutnya ke Pak Riko untuk menjawab 2 pertanyaan yang sudah diajukan tadi, Pak. Terima kasih banyak, Mas Jailani. Kalau yang benar yang saya pahami, jadi pertanyaan pertama tentang perlindungan konsumen ya, Mas ya, perlindungan konsumen gitu ya. Ya, hemat saya perlindungan konsumen itu adalah isu follow up ya, isu turunan atau isu lanjutan yang berpotensi terjadi gitu ya, jika ada problem. Tapi substansinya itu adalah ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari perspektif yang tadi sudah disampaikan di slide itu ya. Pertama, untuk memastikan masyarakat itu terlindungi gitu ya, dengan kontrak ini, maka tadi tuh harganya harus wajar. Kalau karena nanti pada at the end of the day gitu kan, pada bagian akhir yang akan menanggung atas biaya mitra ini itu adalah menanggung biaya tapi sekaligus menerima manfaat gitu ya. Itu adalah masyarakat secara umum, selalu pengguna gitu. Jadi kalau semakin harganya itu kompetitif, semakin harganya logis, maka semakin kecil juga yang biaya yang bisa akan di-spending sama masyarakat. Kalau misalkan harga mitra ini adalah tinggi gitu ya, maka nanti perlu dipikirkan caranya, gimana caranya, apakah nanti perlu ada subsidi dari pemerintah supaya masyarakat nanti bayarnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Saya nggak paham, yang mungkin tadi perlu dapat konteksnya itu adalah apakah nanti ini alatnya akan dipasang rumah ke rumah, ataukah ini alat akan dipasangnya di PDAM sentral. Ya. Yang itu gimana sih? Kalau yang saat ini yang sudah dilakukan, Pak, gitu kan, Prof. Ayu dan tim memasang alat ini di beberapa tempat. Satu di Kamsimas, terus yang kedua di beberapa rumah pelanggan, karena ini masih dana hibah, Pak. Bukan. Terus ke hotel, ke kolam renang yang saat ini yang sudah dilakukan, gitu kan. Nah, alat ini dipasang misalkan di kolam renang, kemarin di hotel-hotel besar di Karanganyar, itu bisa dilihat, bisa dipantau oleh masyarakat. Sehingga ketika melihat alat tersebut, mereka jadi yakin untuk berenang di tempat tersebut. Terus yang kedua di tempat-tempat publik, misalkan di rumah pimpinan dewan dan wakil wali kota dan bupati. Di sana dipasang, setiap orang yang datang ke situ bisa melihat real time. Oh, ternyata bupati penghabisan airnya bulan ini sekian, tagihannya sekian, terus baku mutunya sekian, pH-nya sekian. Bisa dilihat oleh semua orang. Tapi masih terbatas untuk saat ini karena regulasinya masih disusun. Itu Pak kira-kira. Ya. Jadi nanti akan ini akan melekat pada rumah ke rumah berarti artinya? Iya, rumah ke rumah. Oke. Nah, melekat ke rumah itu kan berarti kan harus disediakan nanti misalkan edar sama PDAM kan? Iya. Kan nggak mungkin orang beli satu persatu toh? Iya. Nah, jadi kan pasti ada satu yang pool yang akan jadi titik kerjasama dari teman-teman di UNS. Nah, yang nantinya saya pikir bukan orang beli seperti beli pulsa atau beli apa gitu kan, yang tersedia di publik. Mungkin pada waktu tahap awal ini disuplai dulu atau di pool di titik satu, misalkan mitranya dari PDAM. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian
menjadi titik pijak tadi tuh kontrak tadi nih, kontrak pemerintah ini. Karena kontrak pemerintah dalam artian ini kan adalah pemerintah dalam arti yang luas, bukan hanya badan publik saja, tetapi BUMN dan BUMD juga masuk di situ. Kan merujuk ke Undang-Undang 2899 gitu ya. Dia tegaskan bahwa penyelenggara negara itu adalah A, P, C, D, E, F, G gitu. Bagian yang bawah itu kan adalah termasuk direksi BUMN, BUMD dan segala macamnya. Nah, itu jadinya yang pertama. Yang kedua, tadi ada Mas Senda ya? Namanya? Sandy. Mas Sandy tadi tanya tentang masih terkait dengan pertanyaan Mbak Katrina tadi ya, tentang problem politik gitu ya. Memastikan mengamankan kontrak itu agar terhindar dari problem politik itu bagaimana? Nah, saya pikir Permendagri itu tujuannya adalah untuk memastikan itu. Jangan sampai nanti orang sudah berkontrak terus kemudian ganti kepala daerah, kerjasamanya berhenti di tengah jalan. Ada kepala daerah baru, punya pandangan politik yang berbeda, dari partai yang berbeda juga, dari partai yang sama saja mungkin saja berbeda, apalagi dari partai yang berbeda kan. Nanti bisa repot itu. Maka dari itu kan harus dikunci nih kontrak sebelum ada kontrak kalau teman-teman WNS nanti akan berkontrak ini harus meyakinkan bahwa kontrak ini terbadankan dalam RPJMD, satu. Yang kedua, harus sifatnya multi years, dan itu di-approve ada semacam MOU, bukan MOU, dia menggunakan adalah semacam naskah perjanjian antara DPRD dengan kepala daerah untuk mengalokasikan sekian persen anggaran itu untuk pelaksanaan kontrak ini. Jadi Permendagri ini juga lahir karena tadi tuh ada beberapa kejadian-kejadian yang ternyata berhenti tengah jalan. Nah, untuk menghindari concernnya Mas Sandi barusan gitu ya. Nah, ada aneka Permendagri yang sudah dibuat. Yang paling terakhir itu adalah Permendagri yang 77 2020 ini. Itu Mas. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh para narasumber. Karena waktu yang sangat terbatas dan sudah dikode sama panitia, maka pertanyaan dan jawaban tadi merupakan akhir dari sesi 1 ini. Untuk Pak Riko dan Pak Dr. Muhammad Zaki Mubarok, materinya sangat bagus. Lagi sekali tadi Pak Dr. Riko menjelaskan soal beberapa tantangan dan bagaimana perspektif soal pengelolaan air ini. Kalau di slide ketiga Pak Riko tadi menjelaskan terkait dengan holistic view itu ternyata jadi masalah semua dalam pengelolaan air, Pak. Misalkan dalam ketersediaan air. Ketersediaan air kita di Solo Raya berdasarkan data riset sementara kami itu tidak merata. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Belum lagi kalau kita bicara soal kualitas air. Ternyata masih jauh dari Permenkes yang ada saat ini. Terus soal penggunaan juga ternyata banyak juga yang komplain, para pelanggan kami mulai sampling, banyak juga yang komplain terkait dengan airnya yang terkadang jam sekian sampai jam sekian tidak ada, dan nanti ketika airnya keluar airnya juga airnya banyak sekali mengeluarkan tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Terus yang selanjutnya terus soal distribusi dan soal tagihan. Maka alat ini menjadi penting karena bisa melihat lagi sekali soal real time, terus soal pH-nya, terus soal distribusi airnya, dan soal tagihannya berapa. Nah, dari beberapa materi yang sudah disampaikan sama Pak Riko tadi, mungkin teman-teman sekalian bisa membaca lebih jelas di akun ResearchGate-nya Pak Riko, terus di akun Google Scholar-nya Pak Riko banyak sekali bercerita soal kontrak pemerintah, soal konsep ragam, perkembangan regulasi, dan kajian putusan juga. Sudah banyak orang yang mereview buku ini, bisa membaca di ResearchGate terkait dengan konsep-konsep yang sudah disampaikan. Dan kami sangat berharap Pak Riko, materi yang tadi bisa diupload di ResearchGate, supaya kami bisa meminta kepada mahasiswa kami untuk mengakses
materi yang disampaikan oleh Pak Riko yang sangat bagus tadi. Dengan senang hati di akademia.edu, Mas. Oke, kalau yang research gate itu yang jurnal atau book chapter gitu ya. Tapi kalau yang ini yang lebih personal view gitu ya, baik itu opini koran ataupun pembicara seperti ini gitu, saya kirimnya di akademia. Tapi more than welcome, saya akan lakukan itu. Oke, baik. Terus yang selanjutnya, sebelum kita menutup acara ini, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan statement penutup dari masing-masing narasumber yang ada saat ini. Yang pertama mungkin dipersilakan kepada Pak Riko untuk menyampaikan closing statement. Ya, ini adalah hal yang menarik gitu ya. Hal yang sangat menarik ketika ada riset yang sifatnya kolaboratif dan memberikan kemanfaatan yang luas bagaimana yang dilakukan oleh tim dari UNS, termasuk tim dari Prof. Ayu, Pak Lego, dan Bapak Ibu sekalian gitu. Karena sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita berkaitan dengan hak atas air ini. Ini adalah masalah yang krusial. Saya membayangkan kalau di Jogja saja di lingkungan saya masalah itu eksis gitu kan, maka saya nggak bisa bayangkan bagaimana masalah itu terjadi di Kalimantan Barat atau di mana itu. Saya pernah tinggal di Kalimantan Tengah, di mana airnya itu lebih banyak berasal dari gambut, jadi kacau itu. Ya kan, tanahnya tanah gambut. Saya pernah tinggal 3,5 tahun di sana. Saya pernah tinggal di Sulawesi Selatan selama 4 tahun. Jadi saya udah pernah ke aneka titik dan bisa meyakini bahwa problem yang ada di Mas Jalan tadi bilang di Solo itu seperti itu gitu ya. Maka di luar daerah Jawa itu bisa sangat lebih complicated gitu. Dan terhadap hal tersebut itu yang menyebabkan riset ini sangat appealing, sangat menarik untuk dikaji dan diperkuat gitu. Nah, salah satu tadi adalah yang bisa masukan yang perlu dipertimbangkan adalah saya masukkan dari aspek kontrak pemerintah dan hukum administrasi semata-mata untuk memastikan kalau nanti ini perlu atau memang sudah selesai tahapnya untuk hibah-hibah ini sudah selesai dan masuk ke level yang selanjutnya untuk bekerja sama yang levelnya komersial, maka ada aneka hal-hal yang menarik untuk dipertimbangkan oleh UNS atau tim peneliti gitu ya, agar prosesnya lebih smooth dan lebih bebas dari permasalahan. Nah, mungkin mudah-mudahan tadi masukan dari aspek kontrak pemerintah dan hukum administrasi tadi bisa berkontribusi untuk memberikan masukan tersebut. Terima kasih banyak Mas Jalan. Ya, terima kasih Pak Riko, dan selanjutnya kepada Pak Zaki. Dipersilahkan untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Mas. Saya senada juga dengan Bang Riko bahwa penelitian kolaboratif yang dilakukan tim UNS ini sangat menarik ya, sangat futuristik karena ini juga membuka mata kita. Saya lihat di sini juga rata-rata mahasiswa hukum UNS ya, bahwa hukum itu ternyata tidak melulu soal pasal dan pasal, tidak melulu soal peristiwa-peristiwa hukum konkret, tapi juga soal hal-hal lain yang bisa dikolaborasikan. Sebagaimana ketika saya berkuliah di UNS, dibimbing Prof. Ayu, saya juga mencoba mengkolaborasikan ilmu hukum dengan ilmu tata ruang, tata bangunan. Ya, sehingga kemudian itu lebih aplikatif, lebih dibutuhkan masyarakat. Ya, penelitian mengenai jaminan hukum dan kemudian outputnya adalah alat dan produk hukum, ini adalah hal yang sangat futuristik sekali. Ya, sehingga kita dapat memanfaatkan keluaran hasil penelitian ini baik dari aspek regulasi dan juga dari aspek bermanfaatan alatnya itu sendiri. Ya, sehingga kalau dikaitkan dengan keilmuan saya, ini akan ditunggu-tunggu oleh dunia investasi. Kalau memang betul kemudian alat ini bisa
diproduksi secara massal, kemudian ada payung hukum yang bisa memayunginya, maka ini akan menjadi terobosan bagi dunia industri, ya, khususnya industri pariwisata maupun industri-industri lain pada umumnya. Barangkali begitu, Mas Moderator, Mas Darlani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada para narasumber yang telah hadir di sini dari awal sampai akhir, dan berakhirlah acara sesi pertama ini. Dan sebagai acara penutup dan mewakili para narasumber, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan, kehilapan, dan kesalahan selama jalannya acara ini. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak. Memasuki penghujung acara pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Dr. Riko dan juga Bapak Dr. Zaki. Terima kasih, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Jailani sebagai moderator pada siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah acara foto bersama setelah sesi penutupan. Demikian acara forum group discussion pada siang hari ini telah selesai. Saya Fitri Nur Aini pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dulu dari juga ada. Ini semuanya duduk di dekat boleh, bisa duduk di dekat, bisa duduk ke sebelah agak sebelah sana bagian sebelah